Baiklah, puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang boleh kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja TBS Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, maupun setiap jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming. Terima salam dari kami, dari mimbar Kudus Gereja TBS Indonesia. Bersama-sama kita boleh lambaikan tangan setiap kita. Shalom Tiberias. Boleh lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kita di atas kepala kita yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang setia. Ketika kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita percaya kemenangan, mujizat pasti Dia sediakan bagi setiap kita. Kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Kita mau datang bersyukur di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita satukan hati kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh kembali datang memuji, menyembah dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap berkat yaitu pada pagi hari ini atas gembala sidang kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan melayani setiap kami Tuhan dalam sesi ini. Kami juga menopang doa Tuhan Yesus secara khusus bagi Natal Tiberias 3 Desember 2022 berhasil penuh sesak. Siapapun jemaat Tuhan yang boleh hadir tahun sebelumnya boleh kembali datang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lautan manusia berjubahkan kekudusan. Kami percaya dalam ibadah mengandung janji, dan janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang percaya. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Engkau yang memberkati setiap kami. Roh-Mu bekerja melawat setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan setiap kami, layakkan setiap kami, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan Yesus. Kami ucap berkat Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan nyata, lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Kami berikan segala syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap intimidasi iblis, setiap kuasa kegelapan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam setiap hidup kami. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kita yang disayang Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita. Inilah sembah, inilah syukur setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kembali bersama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita sama-sama saat kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Nya bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat Kau bertata di atas. Boleh
angkat tangan kita katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan ku angkat hati kami, ku angkat hatiku, pandang Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Mari sembah, mari puji Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih sungguh lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Tuhan hadir bertata di atas pujian umat-Nya. saat ku sembah, kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita boleh sambil mengangkat tangan setiap kita, mari nyanyikan nyanyian syukur sama Tuhan Yesus. Dia bertata, Dia berkuasa, memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Kami naikkan syukur kami. Engkau bekerja Tuhan, melawat setiap kami yang percaya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku angkat pandang Dia di dalam kekudusan-Nya, kekudusan. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kita boleh bangkit berdiri, bangkitkan iman percaya kita, Tiberias. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari bersama-sama dari dasar hati setiap kita. Oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita boleh kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan di atas kepala kita, gereja Tiberias. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Biar setiap kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Gereja Tiberias, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, kita boleh berikan sorak-sorai di atas kepala kita.
puji Dia. Mari aturkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berserah Tuhan. Di dalam pengharapan, di dalam kebaikan Tuhan, kami mengagungkan nama Yesus. Engkau besar. Haleluya. Mari setiap hati tertuju sama Tuhan. Setiap pribadi, mari mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dimuliakan. Mari berkatalah, mari bekerja terus bersama setiap kami. Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Biar nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang ajaib, yang besar. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Boleh angkat tangan kita gereja Tiberias. Pandang wajahnya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sambil angkat tangan kita bersama-sama. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high. Panggil namanya, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari bersama-sama sambil angkat tangan kita. God, and I
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For I am your forever yours. Selama-lamanya kami milikmu. Oh ya, lebih sungguh lagi, lebih bangga lagi dengan segenap hati kita. So here I bow to lift you high. Panggil namanya, Dia dimuliakan. Be glorified in all things. For my life I am yours, forever yours. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Gereja dilihat. So I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. My life I am yours, forever. Katakan, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Ayo lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat nama Tuhan, nama yang dipermuliakan, nama yang ditinggikan. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Selama-lamanya kami menyembah, kami memuji satu nama, nama yang layak ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kami, kekuatan kami, sukacita kami, kesembuhan kami yang memegang setiap hidup kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi ini yang kami imani. Kami generasi minyak anggur. Kami menang atas penyakit, menang atas masalah, menang atas setiap tantangan, menang atas setiap segala persoalan. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin ditinggikan. Segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang disayang Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Tiberia, sama-sama kita katakan. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberia. Pagi hari yang indah ini, yo, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Gereja Tiberias yang diberkati Tuhan, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, rasakan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan
di atas segala raja. Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Oh, Yesus dahsyat. Gereja Tiberia. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, kita boleh bersuka cita, mengucap syukur, menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. Masih jemaat Tuhan semuanya. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Lebih lagi yuk sama-sama. We worship you. Say, we worship you for who you are. Come on. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari menyambut Natal dengan penuh sukacita. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh kata. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya.
selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Come on. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Lebih sungguh lagi yuk. Sama-sama kita boleh katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Oh, say glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami muliakan. Hey, hey. Woo. Come on. Di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baru, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semuanya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baru, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja-Mu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta semua lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita pada pagi ini? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kita yang beribadah pada saat ini semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Karena firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi setiap kita, amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menang dari Rasa Kecewa.
Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk merayakan Natal dengan secara besar-besaran, di mana Injil diberitakan. Tuhan Yesus yang memerintahkan perayaan Natal di seluruh dunia untuk dirayakan dengan besar-besaran dimanapun Injil diberitakan. Markus 14 ayat yang ke-9. Gereja Tiberias diajar Tuhan untuk menyambut kelahiran Juru Selamat, Natal, dan kedatangan anak manusia yang kedua kali, second coming, dengan ribuan domba jantan, yaitu perjamuan kudus, dan puluhan ribu curahan minyak, yaitu minyak urapan. Romawi yang kedua, menang dari rasa kecewa. Bagaimana kita bisa menang dari rasa kecewa? 1. Menjadikan Tuhan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus mengikuti keinginan dan rencana Tuhan, karena itu yang terbaik untuk kita. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, tetapi Allah lebih penting dari ambisi kita. 2. Mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Penangkapan, penyiksaan, penyaliban Tuhan Yesus membuat goncang iman, ketakutan, dan kekecewaan bagi para murid. Namun, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi para murid. Tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diubah menjadi iman yang teguh oleh kebangkitan Yesus. Markus 16 ayat 6 sampai dengan 7. 3. Memandang hidup dalam Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Paulus lebih memilih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih mulia dari segalanya. Sumber kekecewaan ada dua, yaitu manusia dan keadaan. Respon kekecewaan ada dua, yaitu terpuruk atau meninggalkan Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Filipi 3 ayat yang ke-8. 4. Menyadari kita tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Anak-anak Tuhan tidak akan berkekurangan dalam Tuhan. Jika apa yang kita idamkan belum kita dapatkan, artinya ada yang kita idamkan tidak baik untuk kita saat ini. Mazmur 34 ayat 10, Filipi 4 ayat 13. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus memberi kita kuasa menang atas mara bahaya dan penyakit. Menjelang akhir zaman, kita terluput atas bahaya, atas sampar, celaka, dan terpelihara sempurna. Firman Allah di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20 mengajar kepada kita. 1. Kita diberikan kuasa-kuasa menang atas setan-setan dan menang atas kuasa-kuasa gelap. 2. Kuasa-kuasa Allah untuk menahan kekuatan musuh. Artinya Tuhan Yesus memberikan kita kuasa-kuasa ilahi agar kita tidak dikuasai musuh yang hendak mencelakakan kita, yang hendak menyerang kita. Kita dipagari, kita ditudungi oleh kuasa-kuasa ilahi dari sorga. Tuhan Yesus menjanjikan tidak akan ada mara bahaya, tidak ada yang membahayakan kita. 3. Berlaku bagi siapa janji-janji itu? Tuhan Yesus hanya menjanjikan kepada mereka yang namanya terdaftar di sorga. Artinya berlaku bagi mereka sebagai warga kerajaan sorga. 4. Kita tidak mengalami kelaparan, kebangkrutan, kekurangan, dan kemiskinan. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8. Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Pesan penutup dalam Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7. Untuk ke sorga menghadap tahta Allah perlu sarana perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar, yang sering berkali-kali. Bahkan untuk terbang ke awan-awan, untuk berjumpa Tuhan Yesus perlu kuasa, perjamuan kudus, dan minyak urapan. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya setiap kami, tapi semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk siapapun setiap kami yang beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa, bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau kembali sama-sama berdoa ya Tuhan bagi Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, agar berhasil. Apapun yang sudah direncanakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tolak hujan, kami tolak penghalang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar saat acara Natal berlangsung cuaca baik ya Tuhan, bulan tepat berada di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa berkat Tuhan, membawa mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sama-sama sebab Kau layak. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, siapkan hatimu dengar firman Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Sama-sama. Sebab Kau layak. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati dengan firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Ya Raja, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, itulah adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Dan kami saat ini bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias Tuhan Yesus, dan juga
jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami klaim oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjaga kami ya Tuhan Yesus. Dan memerangi roh-roh jahat yang mau mengganggu kami. Biarlah Tuhan Yesus pemberitaan firman pagi ini akan menguatkan jemaat-Mu dan membangun iman jemaat-Ku, bahkan menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Salam saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya percaya kita semua, Anda semua dalam keadaan baik-baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan saudara sekalian, pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana kita mengatasi tekanan hidup karena berbagai-bagai masalah. Saudara sekalian ya, siapa dari kita yang tidak pernah mengalami tekanan ya dalam hidup ini? Tidak bergantung pada status sosial, pada profesi, atau kemapanan hidup, kita semua pasti pernah mengalami tekanan dalam hidup ini, saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, ada kalanya kita merasa kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi masalah yang ada, saudara sekalian. Nah, kita lihat sekarang bagaimana firman Tuhan kita, bagaimana untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita, saudara sekalian. Dan coba Argo bacakan Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Ya, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama saudara sekalian untuk kita dapat mengatasi tekanan hidup kita yang disebabkan oleh berbagai-bagai masalah ya saudara sekalian. Di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Karena tekanan dalam hidup ini membuat juga tekanan pada jiwa kita, kepada pikiran kita, kepada hati kita, saudara sekalian. Ya, terkadang Allah itu memberikan atau memakai masalah ya saudara sekalian untuk kita lebih dekat kepadanya, saudara sekalian. Lebih mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan mengetahui atas dirinya ya saudara sekalian. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami lagi dan tidak dapat dimengerti lagi, maka mau nggak mau kita udah langsung jadi mentok kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Itu lebih bermakna dan bermanfaat daripada kita terfokus kepada masalah ya. Berharap bersandar ya dan bergantung kepada Allah itu menolong kita dalam hidup kita untuk kita berkemenangan atas masalah yang terjadi. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, saudara sekalian, yang tidak akan bisa mengecewakan kita, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus adalah pengharapan. Jadi di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, ya. Dikatakan berharaplah kepada Allah. Jadi kita kalau berharap kepada Allah tidak akan sia-sia, saudara sekalian. Yang mana tekanan hati kita atau tekanan jiwa kita, tekanan pikiran kita akan teratasi. Karena firman Tuhan katakan kita diminta untuk berharap kepada Allah, saudara sekalian. Nah sekarang kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, Argo. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang saudara sekalian, kata-kata mengucap syukur dalam setiap pemberitaan firman Tuhan pasti akan tersebut ya, karena inti daripada hidup kita adalah dalam kita senang atau susah, yang itu adalah pilihan ya bagi kita, mau kita senang atau mau susah, saudara sekalian. Nah itu kita harus mengucap syukur, baik kita senang atau susah, saudara sekalian.
sikap ya dan respon atas pergumulan kita menyebabkan jiwa kita akan makin tertekan jika kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita marah dengan Tuhan, kita protes kepada Tuhan, maka jiwa kita akan makin tertekan. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur untuk setiap peristiwa ya saudara sekalian. Jadi katakanlah kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini. Katakan demikian ya saudara sekalian. Ya masalah kalau besar, kita anggap besar ya jadi besar. Kalau masalah kita anggap kecil, ya kecil ya saudara sekalian. Tapi dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa masalah yang ada adalah pasti seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita, saudara sekalian ya. Segala masalah itu akan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkuslah saja, tapi di dalam masalah itu ada kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, saudara sekalian. Ya, hal yang ketiga yang kita harus lakukan, saudara sekalian, untuk kita dapat mengatasi tekanan hidup oleh karena berbagai-bagai masalah yang menimpa kita. Kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 19. Argo. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi hal yang ketiga yang kita harus tahu dan harus kita lakukan ya saudara sekalian untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita ya saudara sekalian. Kita percaya mujizat masih ada, saudara sekalian. Seperti yang dialami oleh Abraham, saudara sekalian. Tuhan berfirman kepadanya bahwa Sarah akan mengandung. Tapi makin banyak umurnya, makin tambah umurnya sampai 100 tahun. Ya otomatis dia berpikir mana bisa ya. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dia percaya sekali bahwa mujizat pasti ada. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi dia percaya bahwa dia beriman bahwa mujizat pasti ada. Nah, hal yang terjadi pada Abraham, saudara sekalian, itu adalah hal yang nyata, saudara sekalian. Jadi kita percaya bahwa mujizat masih ada. Dan kita harus yakinkan diri kita dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya kepada kita. Seperti yang ada pada Abraham, ya saudara, yang terjadi pada Abraham. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita, saudara sekalian. Penuhi hati kita dengan percaya pada janji firman-Nya yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizatnya pada kita, saudara. Mujizat masih ada. Percaya saja pada firman Tuhan, saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa pada hidup kita. Percaya pada firman Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan kita baca sekarang hal yang keempat, Argo, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara sekalian. Hal yang keempat yang harus kita percaya, saudara sekalian, harus kita lakukan dalam kita mengatasi tekanan hidup dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah peduli kepada kita, saudara sekalian. Ya, dalam kesendiriannya kita lihat nanti Elia ya, kita baca nanti mengenai Nabi Elia menghadapi tekanan, saudara sekalian ya. Karena Elia itu berperang melawan nabi-nabi yang memusnahkan mesbah-mesbah kepada Allah ya di umat Israel itu. Dan Elia itu membunuh 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyura, saudara sekalian ya. Jadi perbuatan Elia ini yang membunuh Nabi Baal dan Nabi Asyura ini diikuti oleh Isabel, dan Isabel kemudian memerintahkan orang suruhan untuk mencabut nyawa Elia. Jadi Elia sangat ketakutan dan tertekan ya saudara sekalian. Jadi dia mengalami tekanan dan kemudian dia lari saudara sekalian ya ke padang gurun. Nah, itulah dalam kesendiriannya ya, dia sendiri saudara sekalian. Elia menghadapi tekanan hidupnya ya. Tapi Tuhan melihat dan peduli kepada permasalahan yang menimpa kepada Elia, saudara sekalian ya. Dengan Tuhan menyuruh malaikat untuk memberikan makanan kepada dan minuman kepada Elia, saudara sekalian. Elia itu hidup di padang gurun dan di bawah pohon, saudara. Argo boleh bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10 dikatakan, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, atas perintah Isabel, ya Isabel menyuruh orang untuk mencabut nyawanya. Jadi si Elia tertekan, saudara sekalian, ya. Dan kemudian dia pergi ke padang gurun dan di situ malaikat Tuhan memberikan makanan dan minuman sehingga dia ada tenaga dan kalau dia bisa berjalan saudara sekalian ke gunung, ke gua ya saudara, ke gunung Horeb ya, di gua itu, dan kemudian dia bisa berjalan 40 hari 40 malam dengan tenaga, diberikan makanan dari malaikat saudara sekalian. Dan disitulah Tuhan berfirman ya saudara sekalian, apakah kerjamu di sini hai Elia gitu ya, di dalam gua ya gitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya. Tapi dia ya hanya akulah yang seorang diri yang masih hidup, ya. Yang dia membunuh Nabi Baal itu 450 orang dan Nabi Asyura 400 orang. Dan hanya dia seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi dia dalam tekanan, saudara sekalian. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulannya, saudara, seperti Elia tadi. Tanpa ada yang membantu seorang diri dan menolong ya saudara sekalian. Tanpa ada yang membantu dan menolong. Namun Tuhan peduli kepada kita seperti yang dialami Elia. Allah peduli pada Elia. Allah melihat penderitaan kita. Dan kita akan diberikan kekuatan saudara sekalian. Dan keteguhan iman saudara.
dengan menerima makanan rohani dan minuman rohani dari Tuhan, saudara sekalian. Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh tanpa daya, ya saudara sekalian. Tuhan akan menolong kita, sebab Tuhan selalu akan menguatkan kita, saudara sekalian. Jadi makanan rohani, firman Tuhan, dan minuman rohani, saudara sekalian, kita juga tahu bahwa kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Jadi perlu kita bergumul dan selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan tekun dengan tekun, dan kita tekun juga melakukannya. Maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Jadi hal yang kita harus lakukan untuk mengatasi tekanan hidup yang melanda kita karena berbagai-bagai masalah atau persoalan, ya satu, saudara sekalian, kita berharap kepada Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua yaitu kita selalu mengucap syukur, ya, mengucap syukur untuk setiap peristiwa, ya. Ketiga, kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan peduli kepada kita, saudara sekalian, ya. Nah, saya mengalami, saudara sekalian, tentang Allah peduli kepada kita. Bukan saja waktu kita masih hidup, saudara sekalian, Allah peduli. Tentu pasti Allah peduli kepada kita. Tapi saya pernah mengalami, saudara sekalian, satu orang, saudara sekalian, sampai di akhir hidupnya Tuhan tetap peduli, saudara sekalian, ya. Jadi saudara, saya saksikan ada seorang bapak, ya saudara sekalian, dia seorang detailman. Waktu itu saya di apotek, ya, Borobudur, Jalan Kiai Maja. Seorang detailman artinya orang yang detailman itu yang menjual obat, ya saudara, dari pedagang besar farmasi, ya saudara sekalian, dari salah satu pedagang besar farmasi. Jadi apotek itu untuk membeli obat tuh ada hari-harinya. Seminggu 2 kali, kadang-kadang Selasa, Kamis, atau Selasa, Jumat, saudara sekalian. Nah, disitulah detailman-detailman itu nanti akan berkumpul bersama dan dalam menunggu karyawan kami yang bagiannya, ya, untuk menentukan pembelian obat itu, mereka antri, ya. Jadi mereka juga main catur, main halma atau apa, ya, main-main gitulah, saudara sekalian, ya. Nah, seorang bapak ini, detailman ini, katakan kepada karyawan saya, kepingin bicara dengan saya. Saya heran, ya, biasanya yang bicara dengan saya itu pemilik pedagang besar farmasinya, ya, bukan pegawainya. Tetapi oke, saya keluar dan kemudian di etalase, saudara sekalian, saya di dalam, dia di luar, dia cerita pada dia, bicara dengan saya. Dia katakan bahwa Ibu Eti, bahwa saya selalu ikut PA Ibu, katanya gitu. PA wanita, meskipun saya lihat memang PA wanita, tetapi emang bapak-bapak ada, kadang-kadang suaminya ibu-ibu, atau ada aja orang datangnya. Kami tidak pernah menolak orang yang datang, ya saudara sekalian, ya, karena untuk belajar firman Tuhan, ya, pemahaman Alkitab. Nah, saudara, kemudian dia cerita kepribadinya dia, bahwa dulu dia orang berada, orang berhasil, dan kemudian dia bangkrut. Nah, waktu dia bangkrut, istrinya mengambil hartanya supaya jangan disita, saudara sekalian. Ya, kebetulan atas nama istrinya seperti rumahnya atau ada harta beberapa, itu istrinya gak mau itu sampai harus dijual misalnya atau apa. Jadi istrinya itu menceraikan suaminya, saudara sekalian. Minta cerai dan bercerai, dan semua hartanya yang atas nama istrinya itu tidak boleh diapa-apakan. Dan suami ini, bapak ini tidak dapat berbuat apa-apa, dan kemudian mereka berpisah dan bercerai, ya saudara sekalian. Ya. Mempunyai anak kalau nggak salah 3, anak-anaknya ikut ibunya. Akhirnya bapaknya ini tidak mempunyai apa-apa lagi, dan kemudian juga untuk menggantinya, saya nggak begitu mengerti, ya, ceritanya dia waktu itu, bagaimana dengan bangkrutnya dan ada harta atau tidak, tapi yang pasti bapak ini akhirnya kos di sebuah gang di kampung, saudara sekalian, di Jakarta ini, di sebuah gang. Jadi kos, ya, artinya tuh menyewa, ya, menyewa mingguan katanya gitu. Nah, kemudian sudah cerita gitu, ya. Saya bilang, ya Bapak ikut aja PA, ya Tuhan Yesus kan pasti akan menolong. Saya bilang gitu, Tuhan Yesus pasti, kalau Bapak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti semua akan dikembalikan nanti. Saya cuma bilang gitu, ya saudara sekalian.
ya Bapak giat saja gitu, Bapak berserah saja kepada Tuhan gitu. Terus dia minta doakan pada saya dan kemudian saya berdoa, saudara sekalian. Saudara, apa yang terjadi saudara sekalian, besoknya sedang antri pembelian obat ya saudara. Bapak ini main catur dengan orang dari PBF lainnya. Tiba-tiba dia dapat serangan jantung dan kemudian dibawa ke rumah sakit di seberang apotek saya, rumah sakit Pertamina, dan beliau meninggal dunia, saudara sekalian. Saya kaget ya, ternyata Bapak itu yang kemarin bicara dengan saya. Kemudian saya sudah tahu ceritanya kan, dia nggak ada keluarga ya, istrinya sudah menceraikan dia. Dan kemudian dia kos lagi ya di satu tempat itu. Jadi yang mereka teman-temannya menolong, orang dari kantornya juga menolong. Dan ada yang tahu telepon istrinya, dan kemudian di telepon istrinya itu katanya tidak ada uang untuk menyelesaikan atau memberi kubur atau memberi untuk membiayai suaminya ini, saudara sekalian. Nah, saya suruh adik saya laki-laki yang paling kecil untuk mengikuti di rumah sakit ya saudara sekalian. Saya katakan kepada adik saya, kalau tidak ada yang mengurusnya, kalau tidak ada yang mengeluarkan biaya atau buat kantornya, ya udah kita yang ngurus, saya bilang gitu. Dan adik saya kemudian mengikuti proses-prosesnya dan ternyata memang betul tidak ada yang mengurus saudara sekalian. Istrinya lepas tangan karena memang sudah bercerai ya saudara sekalian, tapi tidak mau menolong anak-anaknya juga masih remaja-remaja begitu. Akhirnya ya saudara sekalian mau nggak mau jadi mayatnya kemudian dibawa ke apotek saya, jadi dibaringkan di tempat PA saya ya saudara sekalian. Jadi saya belum mengerti untuk mengurus mayat dan kemudian karyawan-karyawan saya yang mengurus ya, beli kayak tempat tidur dan kemudian kok ada gedebong pisang, saya juga nggak ngerti kok ada gedebong pisang. Terus kemudian alas dan kemudian ditidurkan di situ. Dan kemudian saya panggil pendeta karena beliau Kristen, saya panggil pendeta dan kemudian ya saya dengan Pak Pariaji kemudian mengurusnya dan membuat kebaktian dengan bagus ya saudara sekalian ya, sebagaimana layaknya saudara sekalian ya. Jadi hari esoknya dan kemudian itu dari rumah sakit juga sudah dimandikan, sudah dibawa disemayamkan di apotek kami dan kemudian kita mengadakan ibadah malam dan kemudian besoknya ibadah pelepasan jenazah saudara sekalian. Dan kita beli peti yang bagus dan kemudian juga ibadah dan semua orang-orang Kristen datang ya saudara sekalian, dari teman-teman dia juga dari PBF dan kemudian orang-orang yang hadir ya saudara yang tahu gitu, mereka juga hadir dan banyak sekali orang, berapa ratus gitu saudara sekalian. Puji Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saya melihat bagaimana orang sekeluarganya sendiri udah tidak mau tahu, tidak mau membiayainya dan apa. Tetapi lihatlah, sampai Tuhan mau menjemput pun Tuhan peduli dan Tuhan urus ya mayatnya itu, jenazahnya itu dengan baik saudara sekalian. Ya kalau tidak bicara dengan saya, mungkin saya nggak tahu apa-apa ya saudara sekalian ya, tetapi karena dia bicara dengan saya, ya udah saya katakan pada adik saya dan Pak Pareji, ya kita urus saudara sekalian. Itulah saudara bagaimana sampai kita tua dan sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan tetap peduli saudara sekalian, karena ya ada ayatnya saudara sekalian, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu ya saudara sekalian, tetap di dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, makanya kita dalam hidup ini, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan dalam menghadapi tekanan hidup saudara sekalian oleh karena berbagai-bagai masalah, karena masalah itu bisa saja terjadi ya saudara sekalian, kapan saja bisa masuk dan apa saja yang kita nggak tahu saudara sekalian, karena firman Tuhan tidak menjanjikan kita tidak ada masalah, tapi firman Tuhan menjanjikan kita berkemenangan atas masalah atau persoalan. Satu, kita
berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita selalu mengucap syukur atas segala atau setiap peristiwa. Yang ketiga, percaya mujizat masih ada. Dan keempat, percaya bahwa Allah peduli pada kita. Demikianlah saudara sekalian, ya marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan sebagai perlindungan bagi kita. Maka kita selalu akan berkemenangan dalam hidup ini. Dan percaya bahwa Allah peduli kepada kita dan kita akan selalu menang dalam hidup ini. Terima kasih saudara sekalian, demikian dari saya serahkan kepada Pendeta Erfris di Gereja Nias. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, kita semua pasti menang atas tekanan hidup. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya apapun yang aku alami, Tuhan punya maksud yang baik. Aku percaya aku pasti menang atas setiap tekanan dalam hidup. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini siapapun saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun tekanan hidup yang saudara hadapi, percayalah ada jalan keluar. Amin. Percayalah ada mujizat yang Tuhan sediakan. Maka tadi Gembala Sidang kita telah mengajar kepada kita 4 hal. Bagaimana kita mengatasi tekanan hidup. Bagaimana kita mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Yang pertama tadi dikatakan oleh Gembala Sidang kita bahwa kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Jadi semakin saudara berharap, semakin saudara kuat. Katakan amin. Sekali lagi, semakin saudara berharap, semakin saudara kuat. Kenapa? Karena pengharapan itu akan menopang saudara. Pengharapan itu satu-satunya pegangan hidup kita. Maka semakin saudara berharap, semakin saudara kuat. Apapun tekanannya, apapun masalahnya, selama saudara berharap, saudara pasti kuat. Amin. Yang kedua dikatakan oleh Gembala Sidang kita, mari kita selalu mengucap syukur atas setiap peristiwa. Saudaraku, ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan. Ucapan syukur kita menambah kekuatan kita. Artinya, semakin saudara bersyukur, semakin kuat hidup saudara. Sebaliknya, semakin saudara nggak pernah bersyukur, semakin saudara bersungut-sungut, semakin saudara komplain dengan masalah, dengan keadaan, semakin lemah. Bukan hanya iman saudara, tapi fisik saudara. Coba deh saudara setiap hari ngomel terus ya. Setiap hari sungut-sungut terus. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Saudara mungkin umur 20 tahun, tapi wajahnya 60 tahun. Iya. Tapi kalau saudara selalu mengucap syukur, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, maka wajah saudara ketarik gitu saudara. Jadi awet muda, nggak perlu lagi anti akne gitu saudara. Iya, coba saudara mengucap syukur. Saudara boleh 60 tahun tapi wajahnya 17 tahun gitu. Ya, daripada kita sibuk tarik sana tarik sini gitu. Ucap syukur aja, bangun pagi saudara mengucap syukur. Mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk istri, amin. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengingatkan bagaimana kita mengatasi tekanan dalam hidup, mengatasi pencobaan-pencobaan. Yang ketiga kita harus percaya bahwa mujizat masih ada. Apa yang saudara percaya, itulah hidup saudara. Kalau saudara percaya mujizat, maka mujizat itu akan terjadi. Itu sebabnya mari terus percaya mujizat masih tetap terjadi. Yang keempat tadi dikatakan oleh Gembala Sidang kita bahwa kita harus percaya Allah peduli dengan kita. Allah mengerti dengan kehidupan kita. Artinya apa? Setiap hal yang kita alami, baik itu baik ataupun buruk, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti beri jalan keluar. Tuhan berikan kita mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah di Alkitab saudara, ada cerita seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud yang juga mengalami tekanan yang begitu berat. Bagaimana Daud bisa menang atas tekanan hidupnya? Kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca 2,
3, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar. Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Daud baru pulang dari medan pertempuran. Contoh, bapak-bapak baru pulang kantor, baru pulang kerja. Ternyata nyampe rumah, istrinya Daud, anaknya Daud, tentaranya, istrinya, juga anaknya diculik. Rumahnya dibakar, rumahnya dihancurkan. Akibatnya apa? Daud dan tentaranya kecewa. Kita baca ayat 2, sama-sama 2, 3 ya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah apa? Telah ditawan mereka, telah ditangkap. Terus, dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian apa? Jadi orang Amalek bawa semua perempuan, entah itu istri Daud, entah itu istri tentaranya, entah itu tua, entah itu muda, siapapun dibawa, ditawan, digiring. Bukan hanya perempuan-perempuan, anak-anak yang dibawa ditawan, tapi rumahnya dihancurkan. Kita baca ayat 3, sama-sama 2, 3 ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu apa? Habis, semua dibakar habis. Rumah Daud, rumah tentaranya, tempat tinggalnya semua dibakar habis, rata dengan tanah. Terus, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah apa? Ditawan, ayat 4. Lalu menangislah apa? Daud tertekan. Terus, dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat apa? Sampai mereka tidak apa? Kuat nangis lagi. Saudara pernah nggak gitu? Saudara udah nangis, gitu. Sampai nggak kuat lagi. Kenapa kau? Nggak kuat lagi aku nangis gitu, saudara. Ya, pernah nggak gitu, saudara? Saudara nangis sampai udah nggak kuat lagi, sampai cuma gitu aja. Kenapa? Karena beban yang begitu berat. Siapa yang gak kuat nangis, saudara? Istrinya diculik, anaknya diculik, rumahnya dibakar. Mereka semua meraung, mereka menangis, mereka tertekan. Terus lanjut ayatnya yang ke-5, sama-sama 2, 3 ya. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Intinya ayat 1 sampai ayat 5 yang kita baca tadi, Daud dan rakyatnya tertekan. Daud dan rakyatnya mengalami tekanan. Daud dan rakyatnya mengalami pencobaan, mengalami kesulitan. Mereka sangat tertekan sampai mereka nggak kuat nangis lagi. Tapi walaupun mereka tertekan, tapi walaupun masalah yang mereka hadapi sulit, tapi walaupun keadaan yang mereka alami berat, mereka tetap menang atas tekanan. Mereka punya sikap yang benar atas tekanan. Apa sikap mereka sehingga mereka menang atas tekanan? Hari ini seberat apapun masalahmu, hari ini seberat apapun tekan hidupmu, responi dengan benar. Daud dan rakyatnya meresponi dengan benar. Bagaimana Daud dan rakyatnya meresponi dengan benar sehingga menang atas tekanan? Yang pertama kita baca ayatnya yang ke-6. Sama-sama ayat ke-6. 2, 3, ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Stop dulu, saudara. Bukan hanya tertekan, bukan hanya dalam masalah, Daud pun mau dilempari batu, mau dirajam. Makin terjepit, makin berat. Tapi Daud tetap merespon dengan benar. Lanjut. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Lanjut. Tetapi Daud, apa yang dilakukan Daud? Menguatkan kepercayaannya kepada, sama-sama bersama saya katakan, aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana Daud bisa menang atas tekanan hidup? Bagaimana Daud bisa menang atas pencobaan hidup? Udah pedih hati, udah berat, udah sampai gak kuat nangis, udah mau dilempari batu, mau dirajam, terjepit. Daud menguatkan kepercayaannya. Pertanyaannya, kenapa Daud menguatkan kepercayaannya? Biasanya orang kalau ada masalah mulai ragu. Katanya Tuhan tolong aku. Mana Tuhan? Udah gak mau ke gereja lagi deh.
Kira-kira gitu. Ketika kita ada masalah, kita mulai ragu, kita mulai bimbang, kita mulai nggak percaya Tuhan. Itu sebabnya banyak orang ada masalah. Saya doain ya, saya doain. Nggak usah doain. Tuhan nggak peduli sama saya. Tuhan nggak tolong saya. Katanya Tuhan Allah penyembuh. Katanya Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sering gitu ya, saudara, orang ketika ada masalah mulai ragu, mulai nggak percaya Tuhan. Itu sebabnya yang pertama yang dilakukan Daud ketika Daud mengalami tekanan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini siapapun saudara yang mulai ragu, hari ini siapapun saudara yang mulai bimbang, kuatkan kepercayaanmu. Gimana caranya kita menguatkan kepercayaan kita? Datang ibadah. Itu sebabnya jangan absen ibadah. Dengar khotbah, dengar firman, baca firman. Kenapa? Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Katakan amin. Pada mulanya adalah firman. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh karena firman. Jadi yang pertama, mari kuatkan kepercayaan saudara. Dengan apa? Baca firman, dengar khotbah, beribadah. Semakin saudara nggak baca firman, nggak dengar khotbah, nggak belajar firman, semakin ketakutan, semakin kekhawatiran, semakin himpitan dunia menghancurkan, melemahkan hidup kita. Hari ini tekun beribadah, amin. Dengar firman, baca firman. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud sehingga Daud menang atas tekanan? Kita baca ayatnya yang ke-7. Sama-sama ayat 7, 2, 3, ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah apa? Efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa apa? Efod itu kepada Daud. Yang kedua, Daud minta jubah efod. Jubah efod itu jubah kekudusan untuk Daud menghadap Tuhan. Maka yang kedua, apapun tekanan hidupmu, apapun masalah hidupmu, jaga kekudusan. Amin. Jangan saudara ketika ada masalah, kita pergi ke dukun, ya, kita pergi ke orang pintar, kita cari jalan keluar sendiri, kita cari jalan keluar sama dunia ini, saudara. Akibatnya apa? Bukannya masalah selesai, bukan tekanan selesai, masalah baru muncul, tekanan baru muncul. Maka apapun masalahmu, apapun tekanan hidupmu, jaga kekudusan. Itu sebabnya Daud minta jubah efod. Efod itu bicara apa? Kekudusan. Dengan kekudusan, apapun yang menerpa hidupmu, apapun masalah yang menerpa hidupmu, engkau akan tetap berdiri kuat. Karena Tuhan menopang hidup saudara. Karena Tuhan menjaga saudara. Malaikat Tuhan menjaga kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir kita baca ayat yang ke-8 dan 9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9, sama-sama 2, 3 ya. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Daud bukan hanya pakai jubah efod, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, ku kejar enggak mereka? Ku susul enggak mereka? Lalu Tuhan jawab, kejarlah mereka. Mereka pasti bisa kau susul. Artinya apa? Yang ketiga, Daud berdoa dan taat kepada Tuhan. Supaya kita menang atas tekanan hidup. Tetaplah berdoa. Amin. Sesulit apapun tekanan hidupmu, sesulit apapun masalah hidupmu, berdoa. Seringkali orang menganggap remeh doa. Emangnya dengan doa utang bisa lunas? Emangnya dengan doa masalah bisa selesai? Saudara, doa itu sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana, tetapi punya dampak yang besar. Semakin saudara berdoa, semakin kuasa Tuhan nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu bukan karena
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Akhirnya mujizat terjadi. Kita baca penutup ayat 17, 1 Samuel 30 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan pada keesokan harinya Daud apa? Menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Akhirnya Daud dan rakyatnya bisa mengejar, bisa mengalahkan Amalek, bisa ambil istrinya, bisa kembali rebut anak-anaknya, bisa rebut kembali harta yang dibawa di gondol mereka. Dan mereka dibunuh oleh Daud. Artinya apa? Daud menang. Pulanglah hari ini, Tuhan pasti menolong saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Dia mengerti, Dia peduli hidup kita. Mujizat pasti dinyatakan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Kami menang atas tekanan hidup. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, setiap kita tidak luput dari masalah. Setiap kita tidak luput dari tekanan-tekanan hidup. Tapi semuanya itu kembali kepada cara pandang kita. Setiap orang punya masalah. Setiap orang mengalami tekanan dalam hidupnya. Tapi faktanya tidak semua orang menyerah. Ada yang tetap kuat, ada yang memilih untuk menyerah. Hari ini jadilah orang-orang yang tidak gampang menyerah. Orang-orang yang terus percaya bahwa mujizat masih ada. Orang-orang yang terus mengucap syukur dan berharap kepada Tuhan. Hari ini seberat apapun tekanan dalam hidupmu, teruslah berharap. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang akan selalu menopang kita, memberikan kita kekuatan pegangan hidup. Hari ini
kuatkan kepercayaanmu, kuatkan imanmu, keyakinanmu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia Allah yang peduli, Dia pasti menolong kita semua. Hari ini Tuhan pasti memberi jalan keluar, Tuhan pasti memberikan mujizatnya bagi kita semua, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami percaya Engkau mengerti, Engkau peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi sama. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sambil angkat tangan kita bersama-sama katakan, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
been faithful selama-lamanya Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih banyak buat bersama jemaat memberikan. Tuhan Yesus berkati menikmati berkali-kali. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus kepada yang terkasih. Kepala Sidang Gereja TGRI Indonesia mempersilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ya, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Ya, dan kemudian kita ambil dari Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kita memakai minyak urapan. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka apapun yang ada di depan kita, sedang resesi atau apa, tetapi kita percaya bahwa kita tidak akan mengalami, karena di situ dikatakan di Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Artinya kita tidak akan masuk dalam permasalahan itu, asalkan kita juga dalam hidup berjaga-jaga dan waspada. Saudara sekalian, pertama, jangan jatuh dalam dosa. Kedua, ya kemudian kita juga berjaga-jaga dengan hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Kita jaga finansial kita, apa yang kita butuhkan saja, yang kita perlukan saja, yang kita beli. Tetapi yang tidak perlu-perlu, saudara sekalian, tidak usah, saudara sekalian, ya, untuk berjaga-jaga dengan menabung, dengan invest, dan kemudian hidup berpandangan dengan apa yang ada, yang cukup secukupnya, saudara sekalian. Dan kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti ini, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku
sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak perzabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani, Anda berdoa, Anda imani, Anda sembuh. Mari kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana
Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu bahwa Engkau akan mengetahui dan selalu menjawab yang menjadi isi hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi ya Tuhan Yesus seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Limpahkan dengan kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka wibawa ilahi. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, tidak gagal. Berikan mereka hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri mereka ya Tuhan Yesus. Berikan apa yang dikerjakan berhasil dan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap. Dan Tuhan Yesus berikan jemaat-Mu Tuhan Yesus selalu bahagia Tuhan Yesus, selalu sukacita di dalam Engkau. Dan mereka Tuhan Yesus selalu dalam keadaan sehat sempurna. Kami tolak sakit penyakit dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga pasukan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan Yesus. Berikan roh kudus-Mu memenuhi roh jiwa dan tubuh mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember di Gelora Bung Karno.
supaya berjalan dengan lancar, supaya tidak ada halangan apapun Tuhan Yesus, dan Engkau ada di tengah-tengah kami nanti pada tanggal 3 Desember ini Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus Natal penuh kemuliaan-Mu, dan ini untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami sudah diselamatkan dan kami ingin selalu memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kedatangan-Mu Allah datang sebagai manusia, itu adalah kasih-Mu yang terbesar untuk kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah juga anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan kami berdoa untuk Pak Anggoro Soekartono, berkati bersama istri dan anaknya dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun, dipagari dengan pasukan malaikat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Yafet dan Ibu Lili, diberkati ya Tuhan Yesus. Dan Ibu Popi dan Pak David dan kedua orang tuanya dan anaknya diberkati ya Tuhan Yesus. Dan berikan juga kami doa untuk Bapak David Kristianto, Abiatar diberkati Tuhan. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan. Dan Pak Antoni dan Liana diberkati Tuhan, dan Ibu Teni sehat sempurna, Bapak Akiat dan Ibu Susan Tuhan Yesus diberkati, Tuhan Yesus pakai dengan heran dan luar biasa dan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Pak Rahmat kami berdoa berkati Tuhan Yesus, dan Pak Dama Bekasi diberkati, Pak David Rahaja diberkati Tuhan Yesus, dan Pak Raymond GBK diberkati, dan juga kami berdoa untuk Ella sembuh Tuhan Yesus, dan untuk Lia selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu melindungi kami dan Engkau selalu memberkati kami. Kami percaya asalkan kami hidup di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan-Mu, dan kami memuliakan Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia penuh kasih-Mu, penuh mujizat-Mu, dan penuh dengan hal-hal yang ajaib yang akan terjadi pada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, baik pendeta, koordinator, pekerja semua musik, choir, Tuhan Yesus, media, dan hamba Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau sayangi kami, dan kami percaya kami selalu diserahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta El Kristinias. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita imani doa kita sudah dijawab. Amin. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar. Mereka akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Sepanjang minggu ini, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang mereka usahakan Tuhan berkati. Dan demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, live streaming dari rumah, dari tempat, dimanapun mereka berada. Biar kuasa mujizat berkat Tuhan dicurahkan bagi keluarga mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, yaitu Saudara Alvarado bersama keluarga. Berkati juga Pak Yoris bersama keluarga diberkati, para singer diberkati Tuhan, para pemain musik, Renaldo, Daniel Salem, juga Yohanes bersama keluarga diberkati Tuhan, seluruh choir, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, koordinator di tempat ini, Pak Ronald bersama keluarga, siapapun yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu, Tuhan beri kesehatan umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai pesta di sorga. Kami berdoa untuk acara Natal Tiberias Sabtu 3 Desember 2022. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu, berkat-Mu tercurah. Beri cuaca yang sejuk, tidak hujan, tidak panas, dan berkati supaya jiwa-jiwa yang pernah hadir di tahun-tahun yang lalu, Tuhan gerakkan kembali untuk hadir. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa baru yang akan dimenangkan bagi kerajaan surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam acara Natal Gereja Tiberias, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang memimpin acara Natal bersama Pendeta Aristo Pariaji, juga Kargo Pariaji, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan.
Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.